warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama perkenalkan nama saya Kelvin Talib. Saya dari kelas B semester 3, jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas atau UTS yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah tersebut. Nah, di video kali ini, tujuan saya yaitu menjelaskan tentang apa sih analisis berkas rekam medis itu. Analisis rekam medis adalah menganalisis atau menganalisa suatu berkas dari pengolahan, isi, sampai menyimpulkan berkas tersebut. Nah, di berkas rekam medis tersebut ada beberapa analisis ya, contohnya seperti analisis kualitatif. Nah, di analisis kualitatif tersebut, saya akan menjelaskan beberapa. Nah, di analisis kualitatif ini, pertama-tama yang teman-teman perlu ketahui adalah analisis kualitatif itu. Nah, analisis kualitatif ini ditunjukkan terhadap dokumen rekam medis untuk mengidentifikasi ketidaklengkapan atau keakuratan berkas tersebut. Nah, pengisian dokumen rekam medis ini, yaitu analisis kualitatif ini, ditunjukkan untuk memastikan bahwa rekam medis itu benar-benar benar atau akurat. Nah, petugas rekam medis dipercaya melakukan analisis kelengkapan dan keakuratan terhadap berkas rekam medis tersebut. Nah, untuk mendapatkan kualitas rekam medis yang optimal. Nah, kemudian rekam medis kualitatif itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah review kelengkapan data dan kekonsistenan diagnosa. Nah, pada review ini akan memeriksa kekonsistenan diagnosa. Nah, yang pertama itu diagnosa saat masuk atau alasan masuk dirawat. Nah, kemudian yaitu diagnosa tambahan. Dan yang ketiga itu ada provertif. Nah, provertif diagnosa ini adalah salah satu dari bagian-bagian pertama tadi. Nah, kemudian yaitu pathological diagnosa. Nah, kemudian yang keenam itu adalah critical diagnosa. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah diagnosa akhir atau utama. Dan yang kedelapan itu adalah diagnosa kedua. Nah, kemudian yaitu review kekonsistenan pencatatan diagnosa atau merupakan suatu penyesuaian atau kecocokan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Nah, dengan seluruh bagian. Nah, di mana diagnosa dari awal sampai di akhir ini harus konsisten. Nah, 3 hal tersebut yang harus konsisten, yaitu yang pertama teman-teman yang harus teman-teman ketahui, yang pertama adalah catatan perkembangan. Nah, catatan perkembangan atau instruksi dokter dengan catatan obat. Nah, contohnya itu review konsistenan pencatatan diagnosa, yaitu yang pertama. Nah, pada pelayanan rawat inap, nah, operasi hasil pemeriksaan PA atau hasil pemeriksaan diagnostik yang surat pernyataan tindakan harus konsisten. Nah, apabila berbeda menunjukkan rekam medis yang buruk, nah pastinya jika berbeda pasti tidak baik. Nah, yang kedua yaitu adalah catatan perkembangan menulis pasien menderita demam. Nah, sedangkan dokter menulis pasien itu tidak demam. Jadi perbedaan tersebut mendatangkan pertanyaan bahwasanya perbedaan ini ya pasti rekam medis itu buruk. Nah, kemudian itu pasti akan menjadi evaluasi ke depannya untuk tenaga-tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit atau di puskesmas tersebut. Nah, kemudian yaitu yang ketiga, review pencatatan hal-hal yang dilakukan perawatan dalam pengobatan rekam medis. Nah, harus menjelaskan keadaan pasien selama dirawat. Nah, teman-teman harus ketahui bahwasanya saat dirawat itu harus ada kejelasan bahwasanya menjelaskan keadaan pasien selama dirawat di dalam rumah sakit tersebut dan menyimpan seluruh hasil pemeriksaan dan mencatat tindakan yang telah dilakukan. Nah, contohnya yang pertama itu adalah hasil tes normal. Pasien dalam keadaan baik atau pasien telah diberikan pengobatan, bagaimana diberikan penjelasan dan petunjuknya. Nah, yang kedua yaitu adalah semua hal-hal yang di atas itu ada catatan yang melihatkan kondisi tersebut di dalam rekam medis tersebut. Jadi harus ada kejelasan. Nah, yang kemudian yaitu ada review adanya informan consent yang harusnya ada pada komponen ini. Nah, menganalisis surat persetujuan dari pasien. Apakah surat ini sudah diisi benar, lengkap, dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ada di peraturan yang dibuat secara konsisten. Nah, yang selanjutnya yaitu ada review cara atau praktek pencatatan. Nah, pada komponen ini adalah dilakukan dengan review cara pencatatan. Nah, teman-teman harus ketahui seperti pertama yaitu waktu pencatatan. Nah, yang pertama
pertama itu waktu pencatatan tidak ada waktu kosong antara dua penulisan, khusus adanya saat emergensi. Nah, tidak ada pencatatan pada saat periode atau tidak hanya saja tetapi meningkatkan resiko kegagalan dalam pengobatan dan mempraktik penelitian dilakukan dengan hati-hati dan lengkap. Nah, kemudian yang kedua yaitu mudah dibaca. Nah, tulisan bagus ini harusnya sudah teman-teman ketahui bahwasanya agar mudah dibaca tulisannya itu harus bagus. Nah, dan tinta yang digunakan harus tahan lama. Dan penulisannya itu harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menggunakan singkatan yang umum. Nah, perlu dibuatkan pedoman untuk singkatan-singkatan yang digunakan sehingga semua tahu tentang arti singkatan tersebut. Nah, yang kemudian yaitu yang keempat yaitu tidak menulis komentar atau hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pengobatan pasien atau kritikan dan hinaan. Nah, kemudian yaitu bila ada kesalahan lebih baik dibiarkan, kemudian dikoreksi. Jangan di tip X, teman-teman. Nah, yang harus diketahui itu tip X itu sangat-sangat tidak diperbolehkan jika menip X di berkas rekam medis tersebut, karena pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yaitu review hal-hal yang berpotensi menyebabkan ganti rugi terhadap rumah sakit atau pada kita sendiri. Nah, rekam medis itu harus mempunyai semua catatan mengenai kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian atau tuntutan kepada instansi pelayanan kesehatan atau kepada kita sendiri. Nah, jadi kita itu sangat harus berhati-hati. Nah, kemudian yaitu penggunaan review kelengkapan kekonsistenan diagnosa dalam pengolahan data. Nah, pengumpulan data dan penyajian data di rumah sakit, adalah salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa rekam medis itu dikumpulkan dan disajikan dengan akurat atau benar. Nah, dan bermanfaat, teman-teman, jika benar dan akurat. Nah, ini melibatkan serangkaian langkah mencangkup pengumpulan diagnosa, verifikasi data, dan visualisasi data. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada pengumpulan data diagnosa. Nah, yang pertama itu dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut harus mencatat diagnosa setiap pasien-pasien masuk dan harus diteliti. Nah, ini termasuk mencatat diagnosa awal dan hingga sampai akhir. Jadi dari awal sampai akhir itu dicatat. Nah, dan kemudian yaitu setiap diagnosa harus mencakup informasi seperti nama, penyakit, kondisi, nama pasien, itu identitas. Nah, kemudian yaitu pengelolaan data. Nah, di pengelolaan data ini tim pengelolaan data harus memeriksa kelengkapan data dan kekonsistenan data diagnosa mereka yang harus memastikan bahwa tidak ada diagnosa yang hilang atau tidak jelas. Jadi di sini ini harus ada ketetapan atau keakuratan yang sangat-sangat jelas. Nah, kemudian yaitu kekonsistenan data. Nah, kekonsistenan data ini penting untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam menganalisis data tersebut. Baik, kesimpulan dari video yang saya buat ini adalah bahwasanya analisis kualitatif ini lebih mendasar bahwasanya analisis kualitatif ini akurat atau tidak. Jadi analisis kualitatif ini jadi sangat-sangat berperan untuk mengetahui bahwasanya suatu rekam medis ini bahwasanya benar atau keakuratannya itu terbukti, teman-teman. Jadi analisis kualitatif juga ini sangat-sangat berfungsi agar mengetahui bahwasanya salah satu atau berkas rekam medis di suatu rumah sakit itu bisa dipertahankan keakuratannya atau tidak. Jika tidak, ya pasti akan ada evaluasi di antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dan jika kebenaran dan keakuratan berkas rekam medis itu benar, maka itu adalah sangat hal baik. Jadi inti dari video yang saya buat ini adalah menjelaskan tentang analisis kualitatif yang terdiri dari 6 komponen tadi yang bertujuan untuk mengoreksi atau mengetahui bahwasanya di berkas rekam medis ini apakah sudah akurat dan benar. Dan itu video dari saya Kelvin Talib. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perbuatan maupun kata-kata yang telah ada di video ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.